2 Tangsel. Iya. Oh, ini 2 Tangerang ya? Beda ya? Ibu Anggi? Dari mana Ibu Anggi? Sama Bu, dari SMA 2 Kabupaten Tangerang. Tangerang. Ibu Caroline? Tadi Pak Arif sama Bu Rima Seman 2 Tangsel atau Tangerang, Bu? SMA 2 Kabupaten Tangerang. Oh, Kabupaten Tangerang. Satu menit lagi kita mulai. Kasihan Bapak Ibu yang sudah join ini kalau kita nunggu kelamaan. Bapak Ibu sudah menerima flyer dari Institut Teknologi Indonesia? Flyernya. Flyer yang seperti ini sudah terima ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Baik. Oke, baik. Sudah lewat 10 menit. Saya mulai aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya izin share. Baik. Selamat siang Bapak dan Ibu dari ini SMA 2 semua ya. Terima kasih atas kehadirannya siang ini. Saya Hetty Atmaja dari Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Institut Teknologi Indonesia. Kami lokasinya di Tangsel ya Bu ya, di itu Serpong daerah dekat muncul Puspitek, seberangnya Puspitek Institut Teknologi Indonesia. Oke. Saya mulai aja acaranya. Hari ini kita mau mensosialisasikan programnya Institut Teknologi Indonesia, program tahunan yang kita sebut Innovtech IT 2022. Jadi inovasi dan teknologi. Nah, sejarahnya Innovtech IT itu kita lakukan setiap tahun ya Bu, acara tahunannya IT. Nah, itu dulunya kita namakan prototyping competition. Jadi meminta mahasiswa untuk membuat prototipe produk atau solusi ya dari teknologi mereka. Itu masih di level universitas ya, jadi level kampus sendiri gitu ya. Nah, terus sejak tahun lalu kita kerjasama dengan PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, kita melakukan Innovtech IT 2021. Kompetisinya itu kita sebut IT PII yang Innovation Award. Jadi kita ngumpulin anak-anak muda nih untuk berinovasi gitu ya dengan teknologi mulai dari SMA sampai universitas gitu. Nah, ini yang kegiatan tahun lalu dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Tahun ini juga beliau support untuk kegiatan ini ya. Full tahun lalu itu kita acaranya online
karena memang belum memungkinkan ya untuk ketemu offline. Jadi baik penjuriannya maupun ini acara awarding day-nya ya kita melalui Zoom dan juga disiarkan melalui YouTube juga. Terus kita juga mengadakan pameran teknologi itu secara virtual tahun lalu ya. Jadi acaranya full virtual tahun lalu. Nah, tahun ini itu Innoftech IT 2022 itu kita bekerja sama dengan Reaktor School dari Singapura, ya itu inkubator bisnis dan teknologi yang punya network yang besar di Asia Pasifik, ya. Makanya kita memilih temanya itu Grabbing Global Future Technology Business and Industry. Jadi kita mencoba mengajak kaum muda ya untuk melihat melihat teknologi yang lebih besar lagi gitu ya ke Asia Pasifik. Nah, untuk di Asia Pasifik ini kita mendapat support dari Reaktor Singapura yang punya jaringan di beberapa negara ASEAN ya, termasuk di Australia juga ada sih ya. Jadi di Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, Kamboja, Jepang, Hong Kong, dan termasuk kita nanti mau ngajak Timur Leste juga. Gitu. Nah, tujuan dari kegiatan ini ya kita ingin meningkatkan empati kaum muda ya untuk peka terhadap permasalahan di masyarakat. Lalu kita ingin memajukan potensi bisnis. Jadi mengajak kaum muda untuk mulai mencari solusi, lalu bikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang gitu untuk mereka, gitu ya. Lalu kita juga ingin membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, ya, untuk melihat pentingnya teknologi ya, untuk membuka peluang kerja baru, untuk membangun perekonomian bangsa. Ya, jadi kita ingin anak-anak tuh kalau setelah lulus tuh jangan jadi pencari kerja, tapi membuka peluang kerja baru. Ya, karena visinya itu ingin jadi Technological Entrepreneur University. Jadi meskipun kita kuliahnya engineering semua, tapi kita berharap engineer ini bisa menjadi technopreneur, gitu ya. Nah, dari kompetisi ini kita berharap ada 40 startup gitu ya yang produknya bisa kita kembangin untuk dikomersialisasi. Nanti 10 diantaranya kita harapkan bisa mendapatkan pendanaan internasional ya, jadi dapat accelerate funding, bisa jadi startup baru yang didanai oleh industri. Nah, mekanisme kegiatannya itu ada 3 kegiatan di dalam Innoftech IT. Ada business idea competition, jadi kompetisi ide bisnis ya. Ini untuk nasional khusus untuk Indonesia saja. Terus ini kompetisi bisnis. Nah, ini dibuka untuk regional. Lalu ada teknologi innovation fair. Jadi sama seperti tahun lalu peserta yang masuk nominasi itu kita pamerkan karyanya di pameran teknologi. Nah, ini kita sudah taruh di sini hybrid. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukannya secara offline dan online juga. Yang online tetap kita lakukan dari Oktober sampai Desember selama 3 bulan. Pameran virtualnya, terus pameran offline-nya juga ada kita lakukan pada saat awarding day. Jadi kegiatannya langsung dengan pameran juga. Gitu. Nah, bidang teknologi dari kompetisi itu bisa IT, terus teknologi pangan, material maju, terus rancang bangun dan desain, lalu energi terbarukan, ya sumber-sumber energi baru, ya. Terus ini otomatisasi dan robotik, juga ada sociopreneur, jadi pariwisata juga bisa masuk di situ. Profiling pesertanya ya, kita cari student dan developer, ya inovator. Nah, bagaimana persyaratan peserta?
Nah, anak-anak SMA itu kita kumpulkan di sini, SMA dan mahasiswa. Jadi untuk bisnis idea kompetisi. Ya, kompetisi bisnis idea ini dari usia 17 sampai 25. Jadi kita perkirakan SMA kelas 3 itu udah bisa mulai bernetwork nih dengan anak-anak mahasiswa ya 17 sampai 25 tahun. Nah, persyaratannya bisnis idenya itu memiliki kebaruan dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lalu ada unsur teknologinya di dalam situ ya. Ada biaya pendaftaran sebesar 250.000 per tim. Itu satu timnya 3 orang ya. Nah, kalau untuk yang regional itu udah mulai dari mahasiswa sampai umum. Jadi usia 18 sampai 35 tahun sama persyaratannya. Cuman ini untuk mereka yang sudah bisnisnya sudah jalan gitu ya. Minimum 6 bulan, maksimum 3 tahun bisnisnya sudah jalan. Nah, registration fee-nya karena dibuka untuk regional ya, jadi dalam dolar 350 per tim. Ini timnya bisa 5 orang. Atau ini dalam rupiah itu 5 juta. Gitu. Nah, nanti peserta ini yang lolos seleksi administrasi ya, pertama-tama harus masuk workshop dulu selama 3 hari. Jadi nanti sebelum ketemu juri itu kita persiapkan produknya atau prototipenya, direview dulu ya, diperbaiki, lalu ada guidance untuk pembuatan pitch deck-nya, gimana nanti untuk menghadapi juri. Nah, ini ada biaya investasi 500.000 untuk yang kompetisi nasional dan untuk yang regional 1 juta. Nah, investasi ini tentunya nggak akan sia-sia. Jadi nanti kalau misalnya peserta ini setelah penjurian babak pertama tidak lolos nominasi, ini investasi ini akan dikembalikan. Mereka yang lolos nominasi akan lanjut terus sampai babak final. Gitu. Jadi ini step-step penjuriannya ya. Jadi dari seleksi administrasi, lalu ada penjurian awal ya untuk memilih 20 nominator dari setiap kompetisi. Nasional 20, yang regional juga 20. Nah, 40 peserta ini akan masuk ke final round, nanti dipilih 9 pemenang dari situ. Sampai nanti di awarding day. Oke. Kalendernya kira-kira seperti ini ya, dari registrasi, seleksi admin, masuk ke workshop, masih di sini masih 60 yang kita pilih, lalu preliminary round atau pengujian awal ya, untuk memilih nominator 20 dan 20 jadi 40, nanti di sini final round-nya memilih 9 pemenang, baru awarding day. Nah, setelah di award ini pemenangnya itu akan mendapatkan inkubasi selama 3 bulan, Oktober sampai Desember. Di sini kita nyiapin mereka untuk masuk ke matching fund. Dalam Global Demo Day itu akan dilakukan online, ketemu dengan industri. Ya, di sini yang kita harapkan 10 dari mereka bisa jadi startup, didanai oleh industri, baik dari lokal maupun dari luar negeri. Ini kriteria penjuriannya. Nah, untuk yang SMA itu Business Idea Competition, kriterianya ada Nobel Purpose, terus dilihat sumber dayanya, resources-nya, lalu potensial customer yang bisa didapat dari bisnis itu ya, lalu produk dan solutionnya seperti apa. Jadi sampai di sini kalau untuk yang business idea. Kalau yang business competition itu kami melihat bagaimana strategi mereka untuk memarketkan produk atau solusinya, lalu financial strateginya juga seperti apa. Ini apa yang didapat oleh pemenang nantinya. Ya, untuk yang kompetisi regional, ini ada 3 pemenang ya dengan total hadiah 12.000 US. Nah,
masing-masing mendapat pendanaan sekitar 4.000 US atau 60 juta. Tuh. Nah, untuk yang ide bisnis itu total pendanaannya 150 juta ya, untuk 6 pemenang. Jadi masing-masing mendapatkan pendanaan 25 juta setiap pemenangnya. Nah, terus tambahan hadiah lagi mereka akan mendapatkan free business trip ke Singapura. Jadi 9 pemenang ini akan ke Singapura untuk studi banding ya, benchmarking untuk melihat startup-startup yang sudah berhasil di sana. Nah, tiap tim itu boleh mengirimkan dua perwakilannya untuk Singapura trip ini. Gitu. Nah, ini rencananya awarding day-nya di 6 Oktober 2022. Akan menghadirkan Bapak Menko Perekonomian ya, Pak Erlangga Hartarto. Lalu ini kalendernya ya, yang mungkin nanti ini dicatat supaya untuk registrasi dan submission itu ditunggu sampai 15 Agustus ya, baru masuk ke seleksi-seleksi dan selanjutnya. Awarding day-nya di 6 Oktober, nanti diinkubasi selama 3 bulan, ada teknologi exhibition juga selama 3 bulan. Nah, business matching yang Global Demo Day itu ketemu dengan industri itu di Desember, business trip-nya di Januari. Itu kira-kira ini link registrasinya atau bisa akses ke websitenya IT ya, Bapak Ibu. Nanti sebentar saya share ini ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Pak Ibu? Nggak ada, Bu. Nah ya, oke. Ini saya share yang khusus untuk siswa SMA. Ya. Ini tornya ini bisa di download pada saat registrasi. Jadi ada link untuk download tor untuk cuklaknya untuk peserta yang kompetisi nasional. Di sini nanti ada lengkap ya penjelasannya mengenai latar belakang, tujuan dan luaran dari kegiatan ini, bidang kompetisinya, lalu kalender kegiatannya, ketentuan proposalnya. Lalu ketentuan pesertanya, ya. Jadi pesertanya warga negara Indonesia usia 17 sampai 25 tahun. Peserta mengikuti kompetisi ini secara berkelompok, satu kelompok maksimum 3 orang. Nah, untuk anggota kelompok merupakan pelajar atau mahasiswa aktif. Jadi berasal dari satu atau beberapa program studi dengan keahlian yang saling mendukung. Nah, setiap kelompok peserta yang mendaftar dalam kompetisi harus mendapatkan rekomendasi dari sekolahnya atau dari institusi terkait. Nah, peserta hanya dapat mengajukan satu usulan melalui satu kelompok, baik sebagai ketua atau sebagai anggota. Lalu peserta juga wajib menaati tata tertib dan ketentuan. Biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan, tapi untuk yang biaya ini workshop ya 500.000 per tim ini dikembalikan jika peserta tidak lolos di babak penyisihan atau nominasi. Nanti teknis pendaftarannya mendaftar dengan mengisi formulir di sini ya. Terus ada mengunggah BMC ya, Business Model Canvas dan anggaran. Nanti transfer biaya pendaftaran Rp250.000 ke rekening ini, dan rekeningnya YPTI ya. Nanti setelah uang pendaftarannya ditransfer, dikonfirmasi ke via WA atau email ke innovtech@it.acid. Ini teknis lombanya ya, sampai dengan
matching fund dan kerjasama. Pemenangnya ada 6 tim, ya masing-masing mendapat pendanaan 25 juta, termasuk inkubasi 3 bulan dan studi banding ke Singapura. Ini kriteria penilaiannya. Jadi ada Nobel Purpose, ya jadi idenya itu menyelesaikan masalah di masyarakat, ya itu yang diharapkan dari situ. Terus sumber dayanya, bagaimana timnya itu memiliki passion di bidangnya masing-masing. Lalu manage sumber daya lainnya yang mereka miliki, ya. Lalu konsumen potensial, kira-kira solusi yang mereka berikan itu menyelesaikan masalah apa di masyarakat, seberapa banyak orang yang akan terdampak. Jadi bisa terlihat dari situ potensi customer-nya seberapa banyak, gitu ya. Terus menggambarkan solusi dan produknya. Ini lampiran bisnis model Canvas. Ini bisa di-upload juga dari link pendaftaran. Lalu ini untuk rencana penggunaan anggarannya, kegiatannya apa aja yang akan dilakukan dan anggarannya berapa. Jadi ini nanti merincikan pendanaannya kan 25 juta ya per tim ya. Nah itu 25 juta itu akan digunakan untuk apa? Apa yang dana dapat digunakan untuk apa saja dan dana tidak boleh digunakan untuk apa saja. Ini ada di sini. Ini lembar pengesahan, jadi mereka harus mengisi ini dengan ditandatangani oleh ketuanya dan juga dari pihak sekolah. Baik, demikian kira-kira penjelasannya, Bapak Ibu. Baik, dari Ibu Muti, di sini ada Ibu Muti juga ya dari Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis IT. Ibu Muti kira-kira ada tambahan lagi? Ya, kalau dari saya sih cukup sih, Bu Heti. Cukup ya, baik. Oke. Baik, kalau gitu Pak Arief dan Ibu Anggi, kira-kira ada pertanyaan nggak Ibu ya dari penjelasan itu Ibu, Bapak? Ya, Ibu. Ya. Mungkin nanti kita coba diskusi lagi ya sama tim di sekolah, karena memang sudah ada mata dari kepala sekolah untuk mencoba mengikuti kegiatan ini. Dan kebetulan kan umur pesertanya kan umurnya minimal 17 tahun ya Bu ya. Berarti kan nanti kita koordinasinya dengan siswa kelas 12 yang tadi seperti Ibu bilang. Iya, betul Pak. Gitu. Nanti kita koordinasikan dulu. Ada sih 1-2 tim yang biasa kita ikut project science ya Bu ya. Nanti mungkin kita ke arah project science. Untuk sosialnya mungkin kita belum punya timnya, cuma nanti kita coba usahakan juga. Mudah-mudahan sekalipun siswa-siswa kita memang terdampak pandemi ya Bu ya, dan kita juga sekolah yang ada di termasuk daerah pelosok, pesisir pantai, insya Allah nanti kita coba kembangkan sosial kulturalnya nanti di sini. Gitu. Tapi nanti tetap ya. Baik. Kita sampaikan sama ke pihak sekolah kita. Baik. Kalau memang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kami siap ya. Kalau misalnya Bapak butuh ini bisa di email. Kita juga bisa datang ke sana kalau memang sosialisasi untuk ke peserta juga nggak ada masalah, gitu ya. Mudah-mudahan dari SMA Negeri 2 bisa ikut ya Pak ya. Amin. Kita harapkan sih anak-anak SMA ini mulai mengenal juga, kita juga kan kalau yang kelas 3 ini sebentar lagi mau kuliah gitu ya. Jadi kita sambil berkenalan juga nih. Mereka akan jadi calon-calon mahasiswa juga. Iya, barangkali bisa masuk IT nantinya, Pak. Oke, baik.
Baiklah kalau gitu, kalau masih ada pertanyaan lagi Pak? Cukup Bu, terima kasih. Nanti yang tadi dipaparkan akan coba saya sampaikan ke pimpinan. Oke, baik. Ya. Kalau Pak Arif di SMA 2 sebagai apa ya Pak? Saya pengajar atau guru kimianya di Kimia ya? bidang sainsnya. Oh oke. Iya, ya. Baik, baik. Sociopreneur juga bisa Pak. Mungkin ini kalau Bapak di pesisir mungkin banyak yang bisa digali mungkin permasalahan di sana ya. Mungkin anak-anak diajak mengamati kira-kira permasalahan di daerahnya sekitarnya apa, butuh solusi apa gitu ya. Kalau masih ide boleh berhayal. Ya sih emang ada pikiran mengenai ini apa dampak abrasi ya, beberapa tempat udah mulai terkena abrasi pesisir-pesisirnya itu. Nah, Oh. sebagian memang sudah ada proyek dari pemerintah, yaitu salah satunya wisata mangrove gitu, penanaman pohon-pohon mangrove sekitar pesisir pantai gitu. Cuman memang baru jalan beberapa tahun gitu dan memang belum terlalu efektif. Nah mungkin nanti yang lain nanti kita coba diskusikan, siapa tahu teman-teman atau siswa kita juga punya pemikiran yang sama. Kan istilahnya ya kampung mereka, tempat tinggal mereka juga kalau lama kelamaan semakin terkikis, pinggir-pinggir pantainya kan lahan pemukiman juga akan semakin berkurang di situ. Ke bagian wisatanya nanti dikembangkan seperti apa? Oke, baik, baik. Iya, ya anak-anak bisa lebih peka ya melihat ini ya permasalahan di sekitar mereka ya. Memang kalau nggak ikut kompetisi mungkin nggak terlalu aware untuk hanya melihat tapi tidak sempat menulis atau memikirkan lebih lanjut gitu ya. Mungkin kompetisi ini bisa memancing mereka untuk apa ya, nyari masalah apa ya gitu ya di sekitar yang bisa diselesaikan. Oke. Mungkin bahan perhatian dari para petinggi-petinggi di wilayah di sini gitu kan. Jadi bisa diperhatikan lebih gitu. Oh Ya, ini kalau masalahnya ada yang mengangkat ya. Iya, kalau sudah benar-benar. mengangkat siapa para petinggi-petinggi jadi lebih memperhatikan juga. Baik, baik. Ya. Baik, kalau gitu mudah-mudahan ada beberapa ide unggulan yang bisa dibawa ke kompetisi ini, Pak. Ya, supaya sama-sama kita angkat permasalahan di daerah, termasuk juga nama dari SMA Negeri 2. Oke. Baik, kalau gitu selamat siang, Pak Arif. Sampai ketemu lagi, kita tunggu ininya ya, partisipasinya. Mari. Selamat siang, terima kasih. Mari.